Oh, salah satu tanda Ramadan adalah bukan sirup marjan lagi banyak iklannya di TV, tapi tandanya adalah datang lagi dia. Iya, soal dana COVID. Siap. Sepertinya ini disetting begitu. Bagi yang hari ini pun masih belum percaya dengan COVID, saya hargai istiqomahnya, begitu maksudnya. Istiqomahnya. Iya. Jadi, sepertinya saya yang membuat virus, jadi saya yang dihujat. Jadi saya bilang, ya, kita sama-sama ini objek kan. Berarti wajah Pak Dokter ini betul-betul menjadi cover. Apa wajah saya kayak Omikron. Hai, selamat datang kembali di channel Card Media dalam segmen D-Talk. Balik lagi tadi itu soal Ramadan ya, karena bukan cuma di Buol, lagi-lagi bukan cuma di Buol, termasuk di seluruh Indonesia. Kalau Indonesia kemarin itu yang ramai pas Imlek kan, kemarin memang beredar foto-foto bahwa tahun baru Imlek sangat-sangat ramai ya di beberapa kota besar. Nah, kemudian muncul edaran-edaran dari pusat bahwa memasuki Ramadan ini ada pembatasan. Mulai kalau dari Sulawesi Tengah, dari Kota Palu ya, dengan kasusnya sudah mulai melonjak. Kemudian kemarin baru hari apa ya ada edaran di Buol ini Pak? Surat edaran Pak Bupati ya di awal Januari, tanggal 17 Januari. Surat edaran. Februari apa Januari? Februari ya. Februari. Nah, kemudian sekarang sudah mulai diterapkan. Termasuk kegiatan yang Liga Pesbol sudah dihentikan ya Pak ya. Sudah dapat surat peringatan. Oke. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak soal kenapa sih ini COVID kesannya membatasi ke arah-arah mohon maaf karena kita juga sama-sama Muslim sebenarnya ya. Maksudnya kenapa harus di Ramadan begitu? Siap. Kalau ditanya pribadi saya, sama saya dengan mereka. Keselnya sama, kira-kira begitu. Cuma kan so what gitu loh. Setelah kita dapat, kok dia datang di bulan Ramadan? Terus kalau ketemu jawabannya mau dibikin apa? Kira-kira begitu kan? Habis energi kita memikirkan kenapa. Tapi kemudian tidak ada solusinya. Sebagai pribadi yang mempelajari kaidah-kaidah ilmiah, saya ingin mengatakan pada posisi yang nampak di mata kita hari ini, saya secara pribadi memahami gejolak pertanyaan yang sama ini. Karena secara pribadi saya juga seperti itu. Lalu kemudian saya mencoba mencari jawaban bahwa bukan cuma di tempat kita seperti begitu. Dan fakta-fakta ilmiah ini kita tidak bisa bantah. Di Buol misalnya ya, di Buol semenjak tanggal 11 bulan Februari kasus 2 langsung ya, 1 di Biau masuk di rumah sakit dan satunya lagi kan isolasi mandiri. Dari situlah kemudian secara bertahap mulai terjadi peningkatan Februari. Memang kita Januari 0. Nah, lalu kemudian mulai lonjakan pertama kasus itu tanggal 12 Februari ya. Nah, sampai sekarang bahkan tadi lagi sempat dirilis ya. Tadi sudah kita lihat semuanya bahwa ada 17 kasus baru lagi di mana 16 diantaranya di Biau. Nah, kalau kita lihat trennya hari ini sudah ada 43 orang yang isolasi mandiri dan 3 yang dirawat di rumah sakit. Artinya sudah ada 46 orang lagi. Kalau melihat tren dalam 2 pekan terakhir ini ada potensi terjadi peningkatan terus. Dan sampai kapan berakhirnya unpredictable. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada para masyarakat kira-kira begini. Kalaupun nanti terjawab kenapa nanti di bulan puasa lalu kemudian kita lengah, jangan sampai kita terpapar sudah jadi pasien baru menyesali cara kita berpikir. Nah, yang tidak bisa kita pungkiri fakta bahwa pemerintah pusat kemudian kondisi Jawa dan Bali bahkan sudah masuk ke Sulawesi hari ini demikian adanya. Dan angka-angka ini tidak ditetapkan dengan kirologi kan kira-kira begitu. Nah, ada parameter yang kemudian melahirkan angka ini. Ada pemeriksaan PCR, ada pemeriksaan antigen, ada tracking, dan ada alat-alat yang kita tidak bisa ajak negosiasi. Negatif kamu ya. Nah, ini dibuktikan dengan indikator-indikator resmi, parameter dan alat pemeriksaan yang tervalidasi kan kira-kira begitu. Jadi mau dibilang ini tidak dipercaya faktanya begitu, tapi saya begini, saya punya pengalaman pribadi. Bagi yang hari ini pun masih belum percaya dengan COVID, saya hargai istiqomahnya, begitu maksudnya. Istiqomahnya. Iya. Sudah 2 tahun masih belum percaya COVID. Jadi saya bilang enggak apa-apa, kita kuat-kuatan lah bertahan ya. Saya termasuk yang percaya COVID.
polarisasi pemikiran kita kan masih dua, masih ada yang percaya dan yang tidak percaya. Yang percaya pun masih terbagi lagi, yang percaya karena ilmiahnya ada atau yang percaya karena konspirasi. Yang tidak percaya kita tidak usah tahu alasannya apa. Pokoknya di klub yang tidak percaya. Nah, faktanya hari ini saya dukung kalau sampai pun sekarang dia tidak peduli. Lama-lamahan ya, siapa tahu dapat reward, paling lama tidak percaya COVID kan, kira-kira begitu. Tapi jangan sampai seperti teman-teman yang lain, ketika pasangannya, istri atau suaminya, atau orang tuanya, kakek neneknya, bahkan anak-anaknya yang tercinta mendapatkan gejala yang mirip, nggak usah diperiksakan. Gampang caranya kan, nggak usah diperiksa biar tidak COVID. Tidak usah ke rumah sakit. Saya tidak melarang. Kalau dia tetap bertahan, tahu saya percayalah, kira-kira begitu, biar nggak pusing. Tapi yang lucunya ini ya, fakta. Tidak banyak sih oknum tidak percaya COVID, tapi kalau sakit nanya sama dokter, jangan-jangan gejala COVID. Saya bilang bukan. Pastinya itu kalau diperiksa. Selagi kau tidak diperiksa pasti bukan COVID. Betul sih. Karena membedakan ya ada yang tidak kan pemeriksaan, itu satu. Kemudian yang kedua, nggak usah percaya fitnah. Kau kan golongan yang tidak percaya dengan COVID. Istiqomah aja lah, insya Allah. Berdoa mudah-mudahan bukan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Dan fakta lainnya, kata teman-teman yang di salah satu OPD, nggak percaya COVID, tapi kalau ada BLT namanya nomor 1. Enggak, mungkin bukan di sini ya, mungkin di tempat lain. Oke, memang itu banyak terjadi ya. Sudah masuk 2 tahun, memang itu salah satu hal yang cukup menggelitik lah. Kuat bisa dibilang. Mantap itu istiqomah. Istiqomah ya. Enggak berubah, teguh pendirian lah, teguh pendirian. Luar biasa berarti pendiriannya kalau sampai 2 tahun ini masih belum. Oke, baik. Ya silakan Pak. Nah, jadi itu dia kalau soal COVID. Jadi memang tidak bisa, ini tidak ada persoalan pribadi atau apa ya dengan kalau mau dibilang ya, karena kemarin masyarakat membanding-bandingkan dari segi agama, Natal, Imlek semuanya aman. Tapi kalau soal tahun atau bukan tahun sih, artinya kayak perayaannya Muslim, umat Muslim itu selalu kesannya ada pembatasan terus begitu. Cuma yang tetap kita harapkan tahun ini berbeda dengan tahun puasa atau apa ya, Ramadan tahun kemarin. Sebelumnya. Betul. Nah, ada lagi Pak soal isunya itu adalah ini sedikit mungkin meminta pandangan Pak Dokter ya. Banyak warga yang mengeluh kesulitan ekonomi di masa pandemi gitu, dengan anggapan bahwa ini mungkin lebih ke masyarakat yang mohon maaf yang lebih bergantung pada interaksi dengan orang lain, orang-orang, dengan banyak orang atau gitu. Objek pekerjaannya harus ketemu orang. Iya betul, iya betul. Jadi tergantung dari situ dia mendapat penghasilan atau tidak seperti itu. Nah, dengan adanya PPKM, PSBB seperti yang kemarin-kemarin itu, mereka menganggap bahwa pemerintah ini kejam gitu, tidak mempertimbangkan sampai di lapisan masyarakat yang seperti mereka mungkin seperti itu. Pernah dengar atau tidak? Belum. Sering. Bukan cuma dengar, ketemu langsung. Waduh. Nah, berarti mereka sudah sempat menyampaikan secara langsung. Ada yang datang di rumah, ada yang datang di kantor, ada yang ketemu di masjid, ada ketemu di tempat-tempat publik ya, di pesta dan lain-lain. Jadi, sepertinya saya yang membuat virus, jadi saya yang dihujat. Jadi saya bilang, ya, kita sama-sama ini objek kan. Berarti wajah Pak Dokter ini betul-betul menjadi cover. Apa wajah saya kayak Omikron? Oke, baik. Jadi mereka menganggap bahwa pemerintah seolah-olah tidak mempertimbangkan sampai ke mereka begitu untuk dampak secara ekonomi, dan ada anggapan bahwa oh ya mereka enak suruh diam di rumah, suruh ini, sementara mereka diam di rumah tetap terima gaji. Nah, anggapan seperti itu bagaimana kalau Pak Dokter? Begini, satu pelajaran yang bagi pribadi saya berkaitan dengan pandemi ini, saya belajar banyak tentang bijaksana, kira-kira begitu ya. Dan yang kedua, saya belajar banyak menghargai pendapat orang. Nah, bagi pribadi saya, Arianto kira-kira begitu. Dinamika dan perbedaan pendapat dalam memahami kondisi sekarang, saya hargai. Karena saya yakin itu adalah kolaborasi dari ilmu pengetahuan, fakta, mungkin perenungannya. Kemudian dia mengeluarkan satu kesimpulan seperti begitu. Saya menemukan beberapa orang yang gentle. Dia datang, Pak Dokter, saya tidak paham ini tentang sakit ini, tidak paham tentang pandemi, tapi saya ingin tahu. Saya bilang kalau mindsetnya begitu, open mind begitu ya, saya siap. Sebatas yang saya ketahui begini, tapi jangan percaya. Kalau kamu punya banyak waktu untuk searching di Google tentang berita-berita hoax, kenapa nggak luangkan sedikit waktu untuk cari informasi berimbang?
Nah, kalau alasan tidak punya pulsa data, berita-berita yang sebelahan gitu ya, update terus kan kira-kira. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PPKM, kemudian PSBB dan yang lain-lain. Saya mau klarifikasi, tidak dilarang. Tidak ada kata larangan, pembatasan. Jadi bisa laksanakan selagi batasan-batasannya kalian ikuti. Ya kan begitu? Oke. Jadi lockdown pun sekali yang menakutkan itu tidak ada yang dilarang. Yang ada tuh diatur. Bahasa sederhananya dibatasi. Kalau kalian mampu membatasi diri dengan mengikuti SOP yang ditetapkan, aman, silakan beraktivitas. Justru begini cara berpikirnya ya, cara berpikirnya. Kalau di masa pandemi ini kita berada di posisi yang sulit, ya, mohon maaf, otak itu kecerdasannya meningkat 2-3 kali lipat. Mencari jalan. Karena itulah kelebihan manusia dibanding jin, dibanding para hewan. Ketika di situasi sulit gitu ya, otak kreatifnya itu muncul. Kenapa? Bagi sebagian orang otak kreatif itu tidak muncul? Karena habis untuk nyinyir. Energinya habis untuk nyinyir dan pikirannya berkabut. Padahal kalau misalnya begini ya, ini pandemi kan bukan cuma di Bool, bukan cuma di Sulawesi Tengah, bukan cuma di Indonesia. Masa sih bersepakat orang berbohong untuk 183 negara? Kalaupun engkau berada di posisi yang tidak percaya, satu di antara sekian negara itu, apa pengaruhnya kalau kita berbeda? Kira-kira begitu. Kunci yang saya ingin sampaikan, coba beradaptasi secara fisik, secara hati, secara pikiran dengan kondisi. Karena kalau kita di posisi yang berbeda, mohon maaf, kau akan pangling sendiri jadinya. Apa tidak boleh sedikit waktu, toh? Mohon maaf, saya orang Muslim, gitu ya, orang Islam. Saya ingat kaidah bahwa suatu urusan yang tidak diserahkan kepada ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggu aja hancurnya gitu ya. Karena dia akan membuat formulasi sesuai dengan caranya dia berpikir. Rekonstruksi berpikirnya itu yang menurut saya perlu dibenahi sedikit. Tambah sedikit wawasan, tambah sedikit ilmu, sehingga dalam tanda kutip lebih fair berpikirnya lah. Nah, kalau mohon maaf ya, kalau boleh saya katakan, dengan adanya sedikit tambahan ilmu pengetahuan, mungkin bisa lebih baik dalam memberikan pendapat. Dan yang susah ini sudah dikunci pendapatnya, disonding, dikunci, diingatkan. Pokoknya saya dengan pendapat saya. Enggak apa-apa kalau begitu, putus diskusi. Oke, baik. Jadi saya coba menarik benang merahnya ya, Dok ya. Enggak boleh benang yang lain, warna pink atau warna apa gitu. Kebetulan cuma punya benang merah. Jadi maksudnya kalau dari yang dokter sampaikan tadi bahwa pertama ini tidak ada pembatasan secara total. Artinya tidak ada bukan pembatasan, tidak ada larangan secara total untuk tidak boleh mencari nafkah begitu. Cuma ada aturan-aturan yang mohon maaf ini bukan juga dokter yang buat, bukan satu orang yang buat, bukan siapapun yang buat, bahkan mungkin yang buat pun punya keluarga yang sama, mungkin ada usaha. Satu yang penting, mohon maaf ya saya nggak menyela. Saya ingin mengatakan jangan kebebasan kita mengganggu kebebasannya orang lain. Orang lain juga pingin nyaman. Artinya begini, kalau kau mau dengan peraturanmu sendiri ya jangan bergabung dengan masyarakat, karena ada etika-etika bermasyarakat juga yang harus kita patuhi. Kau tidak percaya dengan COVID, kau tidak mau pakai protokol kesehatan, tapi kau bergabung dengan banyak orang yang risih dengan kelakuanmu. Nah ini sensitivitas seperti begini yang harusnya kita bisa pahami ya. Kalau SOP dan panduan yang sudah dibuat sedemikian hingga supaya kau tidak terpapar, kau lakukan, nggak ada yang batasi, silakan. Mau pagi, sore, siang, malam mencari nafkah, tidak ada batasan. Oke, artinya dengan anggapan bahwa pemerintah tidak memikirkan masyarakat, itu sedikit tidak salah, keliru ya. Iya betul sedikit keliru ya, karena apakah di PNS juga ada terjadi, kan anggapan mereka bahwa ya enak sih mereka yang bilang di rumah saja tapi tetap terima gaji. Itu bagaimana sih faktanya kalau dari rekan-rekan PNS selama saya pikir begini, saya pikir orang-orang di pegawai negeri juga bekerja dengan aturan. Kalau memang peraturannya mengatakan tidak masuk tak usah dibayar, tidak apa-apa. Justru kalau tidak dibayar kita melanggar juga. Justru begini, teman-teman yang di pegawai negeri sipil itu lebih ketat karena ada sekian peraturan yang melekat dengan tugas-tugasnya. Justru kalau tidak dipenuhi pelanggaran. Nah, saya termasuk salah satu ASN, silakan aja diprotes kira-kira begitu. Dokter Anto masuknya social distancing. Nah,
Kalau untuk nakes, mohon maaf ya saya klarifikasi. Kalau yang lain work from home, WFH, kita WFH juga work from hospital. Orang lain menghindar dari COVID, kita malah masuk. Tapi nggak apa-apa. Orang beropini begitu ya, sampai situ cara berpikirnya. Kayaknya dokter ini sudah di level yang ya tidak apa-apa, terserah kau berpikir begitu ya. Saking sudah banyaknya menerima pendapat ya. Makanya saya bilang, saya mencoba menghargai cara orang berpikir. Iya, sudah di posisi yang tidak juga dibilang lelah sih, tapi ya sudah cukup. Terserah. Silakan. Saya hargai. Mari sama-sama istiqomah gitu. Istiqomah. Baiklah. Baik. Nah, selanjutnya ini kita masih membahas tentang isu, atau biar ini bukan mungkin klarifikasi, tergantung mereka yang menganggap klarifikasi ini atau tidak. Lebih kepada kita mau langsung dengar nih dari juru bicaranya Satgas, mewakili teman-teman dari Satgas ataupun pemerintah Kabupaten Buol untuk menangani COVID ini, Dok. Nah, di sini ada anggapan bahwa mungkin sejenak kita soal dana COVID. Siap. Nah, menurut yang ini, kalau saya pribadi ya, kalau mendapat isu-isu ini itu rame dan membaca komentar-komentar yang, kalau masyarakat Buol ini di Facebook ya, Dok ya, aktifnya lebih banyak di Facebook group. Di situ banyak anggapan mengatakan bahwa sepertinya ini disetting begitu. Data-data kasus-kasus ini diolah sedemikian rupa sehingga ketika kasusnya melonjak, maka dana kucuran pun melonjak juga masuk ke Pemkab. Jadi seolah-olah ada pihak yang diuntungkan dari drama ini. Kalau dari yang saya simpulkan dari tanggapan mereka, itu bagaimana, Dok, faktanya? Kembali lagi yang pertama, kami pribadi saya menghargai pendapat ini. Silahkan. Silahkan, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Iya, betul. Sebatas dia berwacana, silahkan, nggak apa-apa. Ini kan masih ada kebebasan berpendapat ya. Boleh, silahkan. Tapi begini, sebagai ASN, sebagai salah satu pimpinan OPD yang merasakan betul pengaruh COVID terhadap anggaran ya. Yang pertama saya luruskan bahwa kucuran dana dari pusat itu tidak berbanding dengan banyaknya kasus. Justru dengan pandemi ini, pertama, dana yang biasa turun sebagai dana alokasi umum DAU dipotong setiap daerah. Nah, kita untuk tahun kemarin saja sudah 100 miliar lebih terpotong. 110 miliar tahun 2021 terpotong dari pusat. Alasannya refocusing. Satu. Kemudian dana DAK juga kita terpotong. Dana alokasi khusus. Bahkan ada keputusan menteri yang mewajibkan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan dana refocusing 8%. Nah, 8%. Kita harus merefocusing kembali. Refocusing berarti kita sudah tetapkan ini anggaran di tahun berjalan sesuai dengan kalender pembahasan. Tapi kemudian keluar instruksi untuk melakukan rasionalisasi anggaran dengan refocusing 8% untuk penanganan COVID. Artinya ada sekian lagi anggaran yang sudah di-float untuk kegiatan, diambil lagi untuk penanganan COVID. Justru dengan pandemi ini, pertama kita tidak mendapatkan dana alokasi umum, bahkan pemotongan dana DAK. Terus yang kedua, kita lagi harus mengambil jatah belanja teman-teman dari OPD lain untuk mengambil 8% bagi dana refocusing. Itu diambil dari situ? Diambil dari APBD. Justru semakin banyak kasus, semakin banyak potongan. Semakin banyak alokasi yang harusnya bisa dibelanjakan untuk masyarakat, itu terpotong untuk COVID. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun nanti ada dalam tanda kutip orang-orang yang merasa diuntungkan, juga karena regulasinya begitu. Misalnya dokter spesialis ketika masuk dalam penanganan, dia setiap hari berjibaku, dia dapatkan reward 15 juta. Apa salah? Setiap hari dia pakai baju hazmat, 24 jam memfollow up pasien. Dan angka itu keputusan menteri, bukan angka yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Saya pernah ditanya waktu kejadian di rumah sakit, boleh enggak supaya anggaran kita ini tidak banyak terkuras untuk nakes? Kita rekrutmen saja orang-orang yang tidak percaya ini menjadi relawan. Kan kalau kita kan harus masuk ruang COVID pakai hazmat, pakai kacamata Google, pakai handscoon, pakai sepatu boot, masker berlapis-lapis.
Kalau kita pakai relawan yang tidak percaya COVID, mungkin dia bisa bantu suapin pasien begitu tanpa harus menggunakan relawan. Ya, berarti meminimalisir budget untuk hazmat dan lain-lain ya. Untuk APD. APD-nya. Ini guyon. Iya, Tapi ada teman saya yang akrab, masih berseberangan dengan saya, akrab. Kami berteman, tapi dia di pendirian yang tidak sepakat. Pada mereka itu saya bilang, mau nggak jadi relawan? Nanti di-SK-kan oleh direktur untuk membersihkan lantai gitu, cleaning service, memberi suap itu, pasangkan oksigen tanpa hazmat. Kamu nggak percaya tuh? Iya, nggak mau juga, nggak ada relawannya yang daftar. Oke. Tapi saya katakan begini bahwa tidak betul, tidak betul dengan adanya angka-angka yang direkayasa, kemudian memberikan income tersendiri bagi satu kabupaten. Saya nyatakan bahwa itu tidak benar. Tidak benar. Justru pandemi ini menghambat rencana-rencana prioritas pemerintah daerah untuk sampai ke masyarakat karena dananya direfocusing untuk penanganan COVID. Berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membeli hazmat, untuk membeli handscoon, untuk membeli masker, untuk membeli obat-obat. Yang kalau kemudian tidak ada kasus bisa dibelanjakan untuk kegiatan masyarakat yang lebih luas. Apakah dari teman-teman Satgas juga bahkan atau mungkin menggunakan dana pribadi atau bagaimana? Saya akui ada sebagian orang yang tidak masuk dalam Satgas tapi berjibaku untuk kemanusiaan. Oh iya. Ya. Dan donatur ya sifatnya. Ada yang donatur langsung berikan. Bahkan ada orangnya yang di relawan. Dia nggak masuk di SK, dia nggak masuk honor, nggak masuk di Satgas, tapi setiap penanganan COVID dia ada. Ada beberapa orang yang seperti begitu. Kita mau bayarkan nggak ada dasarnya, tapi mereka setiap penanganan COVID ada. Nah, itu orang-orang yang ya sudah level kemanusiaan yang luar biasa. Dia tahu kalau Tuhan itu tidak salah dalam memberikan balasan. Oke, betul. Luar biasa. Semoga orang-orang yang tidak disebutkan namanya ini mendapatkan balasan yang lebih banyak lah. Kalau lebih banyak kan bisa dibagi-bagi. Oke, baik. Nah, berarti kalau misalnya soal dana COVID atau apa ya, fee-nya khususnya ke nakes-nakes ini, bahkan kemarin sempat saya dengar juga ada beberapa nakes yang mohon maaf gajinya bahkan tertunda beberapa kali untuk pembayaran. Oh iya. Apakah ini bagian dari refocusing dana tadi atau bagaimana? Saya klarifikasi bahwa untuk di BOL tidak ada penundaan pembayaran gaji. Itu satu. Gaji aman. Yang kedua TPP aman. Kemudian yang ketiga honor-honor tetap jalan. Yang keempat untuk belanja pegawai gaji, insentif, honor itu tidak ada masalah. Kalaupun ada yang didengar seperti tadi, yang tertunda, bukan Kabupaten BOL. BOL tidak ada penundaan pembayaran. Tidak ada penundaan. Tidak ada penundaan pembayaran. Kalaupun nanti berhubungan dengan pembiayaan nakes itu karena perubahan regulasi saja. Perhitungan rumus menghitungnya sehingga tertunda, tapi dananya sampai saat ini tidak ada yang hutang. Dibayarkan semua hak-hak orang yang mengambil bagian dalam penanganan COVID. Oke, maksudnya pada saat itu lagi dalam regulasi yang ini sehingga sedikit bukan ditunda sih, bukan dipangkas atau apapun, hanya membutuhkan waktu untuk soalnya tetap begini, pengalaman di beberapa tempat lain, jor-joran kita bayarkan, tidak diklarifikasi dasar-dasarnya, lalu kemudian setelah diperiksa jadi temuan dan mengembalikan. Wah, sakit sekali itu. Sekecil apapun ya, yang namanya mengembalikan itu berat. Betul, apalagi kalau sudah mending kita tunda. Kita dapat haknya sesuai dengan hitungannya daripada menerima awal menyesal kemudian karena harus mengembalikan. Betul sekali. Oke, baik. Ini terkait vaksin, Dok. Siap. Nah, kalau sampai saat ini vaksin di BOL itu melekat sekali dengan istilah door prize. Ya kita masyarakat paham lah. Mungkin apa betul ya sepaman kami bahwa door prize ini sedikit menjadi stimulus untuk masyarakat buat ayo vaksin gitu, atau memang tidak dalam ranah itu atau seperti apa, Dok? Dan kenapa pemerintah beli jalan door prize ini? Ini kan semacam iming-iming ya, Dok ya? Ya. Ini bagaimana kalau terkait ini? Jadi begini, lagi-lagi kita kembali ke rumus yang sepakatnya saya istiqomah bahwa pendapat-pendapat yang seperti begitu sebelum ini pun saya sudah dengar. Dan teman-teman Satgas juga sudah merasakan dan kami hargai. Ya, tapi kami bekerja di atas prosedur, kami bekerja di atas regulasi, kami bekerja di atas aturan bahwa ketika kita sudah di angka 70%, bahkan 80%, otomatis kan yang target tinggal sedikit. Nah, yang target sedikit ini kita coba pelajari. Apa yang membuat mereka sampai sekarang belum mau divaksin? Nah, rapat-rapat tentang mencari
alasan dan sebab kenapa mereka tidak divaksin banyak ya. Pertama karena siang bekerja, akhirnya kita vaksinnya malam, kira-kira begitu itu. Kemudian rata-rata mereka bekerja, ya kita cari slownya di mana. Kemudian yang ketiga, ada juga orang bilang begini, bagaimana kami mau nongkrong antri untuk divaksin sementara kami butuh makan untuk hari ini. Nah, sebenarnya bukan iming-iming ya, bukan iming-iming. Terserah orang mempersepsikan, tapi pemerintah memberikan reward. Penghargaan kepada siapapun yang mengambil bagian dalam menjadikan capaian kita meningkat, kira-kira begitu. Ya, tergantung cara orang memandang. Tapi saya secara pribadi maupun sebagai Satgas menganggap bahwa pertama dengan cara ini kita bisa mencapai target dengan baik. Kemudian yang kedua, pemerintah memberikan perhatian, bahkan reward bagi siapapun yang mau mengambil bagian mendaftarkan dirinya sebagai orang-orang yang mensukseskan program vaksinasi. Kemudian yang ketiga, psikologi massa saya pikir sama ya. Yang namanya bonus, tidak peduli dia PNS, pegawai dan lain-lain. Coba lihat kalau di supermarket, tiba-tiba dikatakan besok ada diskon 25%. Siapapun suka diskon, siapapun suka bonus gitu ya. Saya pikir psikologi itulah yang kemudian dijadikan momentum bagi pemerintah daerah untuk ayo kita tingkatkan capaian kita, dengannya kita bisa beraktivitas dengan nyaman. Kalaupun nanti takdir kita kena COVID, ya OTG lah kira-kira. Oke. Nah, ini Dok, kalau soal vaksin ya sedikit mungkin kita bahas soal vaksin. Untuk pengadaan vaksin sendiri, ini betul-betul pengadaan dari pusat untuk pengadaan vaksin ini. Dan kalau kita lihat kan ini ya beberapa kali lagi kesan dari masyarakat bahwa kesannya bukan terburu-buru sih, artinya kesannya kayak mereka merasa dipaksakan untuk vaksin gitu Dok. Jadi apakah mereka berpikir apakah ini ada lagi-lagi ya misi dari pihak-pihak terkait untuk supaya kalau misalnya kayak tadi kalau kasusnya naik, dananya juga mengalir, begitu juga kalau vaksin, karena kan vaksin ini pengadaannya ya. Pengadaannya itu yang disoroti banyak orang gitu. Bahkan ini mungkin ada entah dari mereka yang tidak percaya vaksin atau merasa dipaksa untuk vaksin itu. Itu gimana Dok menanggapi itu? Yang pertama, vaksin kita tidak diadakan di daerah masing-masing. Nggak ada di BOR, nggak ada ya. Semuanya terkonsentrasi dari pemerintah pusat. Jadi kita mendapatkan dropping secara berkala dari pusat tergantung pelaporan kita terhadap penggunaan. Jadi di kabupaten, provinsi yang masih banyak itu tentu droppingnya terbatas. Ada beberapa indikator yang digunakan pemerintah pusat untuk memberikan dropping berkala kepada masing-masing kabupaten. Bagi kabupaten yang progresnya bagus setiap hari capaiannya di 500, 1000 vaksin. Tentu vaksin yang di stok awal cepat habis ya. Sehingga mereka memberikan reward dengan menambah lagi dosis. Bahkan mungkin dari sebagian daerah yang lain yang lambat diambil alih untuk dikirimkan. Karena ini vaksin tidak dibuat satu kaligus untuk seluruh kebutuhan, enggak. Dia diproduksi secara bertahap. Dan saya mau mengatakan vaksin yang kita gunakan umumnya sudah diproduksi dalam negeri ya, melalui PT Bio Farma. Dan insya Allah dengan berbagai label pemeriksaan, sampai kemudian kita berani mengatakan dia aman dan halal. Kalaupun nanti ada opini yang seperti begitu, tetap kita hargai, mungkin dengan sintesa beberapa informasi yang dia miliki. Tapi kalau kemudian dia mau sedikit saja untuk berbagi jendela impor pengetahuan secara berimbang, insya Allah dia punya cara berpikir bakal berubah. Oke, berarti dari tim Satgas atau pribadi Dr. Anto juga sangat terbuka kalau misalnya ada masyarakat yang mau terang-terangan langsung menyampaikan opininya apa. Bahkan begini, saya membuka diri untuk kelompok-kelompok masyarakat, komunitas-komunitas yang mau kupas tuntas Omikron atau bagaimana mensikapi pandemi agar tetap nyaman bekerja. Isu-isu dalam yang ada. Saya siap. Nomor saya kan di mana-mana ada ya. Di mana-mana ada. Kayak virus saja. Juga sudah aktif silakan. Lagi ya, boleh selagi dibutuhkan saya sudah menghibahkan diri saya untuk kepentingan umat. Baik. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi ke Buol Dok, ini soal ini kan masih berapa hari lagi ya? Tanggal 2 Ramadan ya? 2 April insya Allah. Berarti kurang lebih 1 bulan lebih. Kurang lebih. Sekarang tanggal 22. Berarti sampai tanggal 22 Maret ya. Berarti 30 hari, 22 Maret 8 39 40 lah ya hari. Nah, kira-kira Dok, dengan data tadi yang sudah dokter sampaikan bahwa saat ini kalau hari ini sudah ada berapa lagi datanya Dok? Sekarang
kasusnya? Tadi dirilis nih Heeh. 17 kasus, 16 di Biau, 1 di Bokat. Sehingga total kumulatif kasus kita 46, 3 dirawat di rumah sakit, 43 lainnya isolasi mandiri. Isolasi mandiri ini sekarang ada di 5 kecamatan ya. Mohon maaf ya, Kecamatan Biau sekarang dengan bertambah 16 sudah jadi 37. Yang isoman. Yang isoman 1 di rumah sakit. Di Kecamatan Bokat 3 isoman, 1 di rumah sakit. Di Bonobogu 1 di rumah sakit. Di Bukal 2 isoman. Di Gadung 1 isoman. Mudah-mudahan 6 kecamatan lainnya jangan sampai tambah ya. Jangan sampai tambah supaya PPKM level 1 lagi kita bisa menghadapi Ramadan dengan situasi yang baru ya, yang baik. Berarti kalau dilihat dari data yang ada, kira-kira dok, ya. Untuk Ramadan tahun ini apakah akan lebih parah atau justru lebih baik dari tahun kemarin? Begini, kalau kita membaca data ini dari tanggal 11 ya sampai tanggal 22 hari ini. Iya. Dalam 11 hari, dalam 11 hari 46 kasus. Wow. Artinya begini, 10 hari 40 kasus. Berarti kan 1 bulan 120 kasus. Kalau kemudian model kita mensikapi data ini nggak berubah, kira-kira begitu. Kita masih bangga keluar tanpa proteksi diri. Kita masih bebas berinteraksi tanpa merasa kalau sekarang lagi pandemi, cuek-cuek aja begitu kan. Dan saya secara pribadi sangat mengharapkan agar Ramadan kita ini bisa kembali suasana seperti tahun 2019 lah, kira-kira begitu. Tanpa COVID ya. Tanpa COVID. Kemudian yang kedua, ini sangat tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri saat ini. Kalau mohon maaf. Kalau kemudian kita di 40 hari ini bisa memastikan diri kita divaksin, herd immunity terbentuk, nyaman kita bekerja. Kemungkinan juga Ramadan bakal. Saya berharap rumah sakit nggak ada pasiennya di bulan Ramadan gitu ya. Biar teman-teman perawat bisa, ya, teman-teman medis ya bisa menikmati Ramadan bersama keluarga. Dan begini, kalaupun nanti prediksi-prediksi itu selalu ada yang menghantui kita, berbaik sangka lah ya bahwa insya Allah di bawah tidak. Saya masih selalu yakin gelombang-gelombang ini dengan kesadaran bersama, insya Allah tidak naik dia punya kurva, justru melandai dan zero di awal Ramadan. Amin. Nanti kayak yang kita lihat ini, jadi yang kita lihat ini kasus-kasusnya kalau yang saya lihat dari salah satu postingan Prokopim ya, itu katanya lebih banyak adalah para yang melakukan perjalanan. Pelaku perjalanan. Iya. Oke, nah dengan tahu bahwa lebih banyak ini adalah dari para pelaku perjalanan, bagaimana antisipasi dari Satgas ini mengantisipasi lonjakan gitu? Benar. Jadi begini, kalau orang satu populasi itu nggak ada yang keluar, aman kan ya? Iya. Karena virus ini dompleng sama manusia, nggak muncul-muncul dari ayam begitu, nggak lewat-lewat cicak gitu, terbang-terbang dengan kecoa. Dia menular dari manusia ke manusia. Jadi kalau ada interaksi antar manusia di mana mereka nggak ada virus kan tidak ada penularan. Nah sekarang kalau kita mau berani pemerintah desa, kalau Satgas sepakat pelaku perjalanan itu wajib dalam 1 kali 24 jam setelah tiba di Bol dia wajib antigen. Nah kita sudah sepakat itu di Satgas dan kita minta tersosialisasi melalui camat sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Semua pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Bol dalam 1 kali 24 jam wajib melaporkan diri untuk diantigen. Kalau dia positif bergejala, welcome ke rumah sakit. Langsung segera. Kalau dia positif OTG, isolasi mandiri. Sudah ada protokolnya. Kalau dia negatif bagaimana? Kita isolasi mandiri dulu selama 5 hari. Kita ulang di hari kelima. Kalau dia negatif, aman. Silakan berinteraksi. Karena sangat boleh jadi ketika diperiksa di hari pertama, virologinya, jumlah virusnya belum sampai dideteksi oleh antigen. Dia muncul lagi hari kedua, ketiga, keempat, sehingga kumulatifnya di hari kelima kalau betul ada virusnya pasti terdeteksi. Contoh kasus, ada pasien kita yang COVID, OTG, dia isolasi mandiri di rumah. Pada saat ketahuan antigennya positif, kita screening, kita tracking semua keluarganya. Negatif semuanya keluarganya, alhamdulillah. Kemudian kita sarankan isolasi mandiri dan keluarga yang negatif ini tetap isoman, jangan dulu berinteraksi. Di hari kelima, ternyata pasangannya yang positif. Dan syukur ya mereka berdua ini sudah vaksin, bahkan ada yang sudah 3 kali, sehingga umumnya OTG. Bisa isoman itu luar biasa karena tidak butuh oksigen lagi kan. Iya betul, kalau di rumah sakit ya seperti itu. Oke, berarti kalau antisipasinya sampai saat ini untuk mencegah tadi ya, ini kan
agak sulit kalau misalnya kita mau lihat siapa yang baru datang, atau bahkan banyak orang yang tidak mau melaporkan karena berpikir banyak urusan lagi, repot lagi seperti itu. Antisipasinya dari Satgas apa, Dok? Apakah di perbatasan sudah dijaga lagi atau bagaimana? Iya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan lakukan lagi rapat koordinasi. Jadi di Satgas itu selalu ada rapat koordinasi. Nah, ini saya lihat dalam 1 pekan terakhir ini sudah bertambah sekitar 27 kasus, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan lakukan kesepakatan lagi di Satgas apa yang harus kita buat dengan data-data yang semakin meningkat seperti ini. Yang jelas mendahului pertemuan tersebut prokes tetap dilaksanakan, dan aturan yang lama bahwa setiap pelaku perjalanan, setiap kita menjadi bukan juri ya, menjadi sensor. Jadi pemilik rumah yang lagi kedatangan tamu dilakukan pendekatan secara persuasif supaya bisa mau dia diperiksa. Artinya bagi dia aman, bagi kita juga yang menampung dia aman, kira-kira begitu. Iya. Oke, baik. Berarti saat ini belum, cuma ada kecenderungan insya Allah ya sana gitu ya. Yang penting ini tujuannya untuk mencegah lonjakan itu ya. Jadi butuh, kalau misalnya ada pertanyaan apakah Ramadan di Bool ini akan PPKM kayak tahun lalu atau tidak, berarti jawabannya tergantung dari kita semua. Tergantung kita semua, dan saya pribadi berharap menghimbau, mari kita gencarkan vaksinasi, mari kita taati protokol. Insya Allah kita memasuki Ramadan dalam situasi zero COVID. Kira-kira begitu kan? Biar kita juga bisa menikmati. Nggak usah pikir yang buruk-buruk, karena sebagian pikiran itu doa. Kalau kita pikir jangan-jangan PPKM akan terjadi. Tuhan bilang kok otaknya itu terus, aminkan saja. Mending kita proteksi bahwa mudah-mudahan tidak terjadi. Dan Allah bilang aminkan, karena otak mereka begitu berpikir. Artinya kalau ini terjadi banyak pihak yang terbantu ya. Amin. Terutama secara ekonomi semua bisa menikmati, karena di Ramadan ini kan salah satu sumber pendapatan meningkat ya seluruh masyarakat. Karena semua kue muncul. Iya, betul sekali. Kita juga tahun-tahun kemarin rada susah mencari titik-titik kumpulnya kue-kue basah ini pas Ramadan, Dok ya. Karena semua orang fokus di titik-titik tersembunyi, bahkan bisa dibilang ya. Oke. Biarlah kue-kue baru yang muncul. Pandemi hilang. Saya lihat kayaknya ada nama kue baru seiring dengan adanya Omicron varian baru ini, Dok. Sebagai bentuk kreativitas masyarakat mungkin ya. Nanti mungkin menunya menu COVID, menu lambda, menu. Kita lihat nanti ya, insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini zero ya. Amin. Saya berharap demikian. Oke, Dok. Ada terakhir yang ingin disampaikan ke masyarakat, pesan atau apapun? Tila dudia kota Tandania, masyarakat dimanapun berada. Mari tetap kita menjaga situasi Bool untuk tetap kondusif dalam melakukan segala aktivitas. Apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah, mari kita coba taati. Saya selalu menghargai perbedaan pendapat, tapi tanggung jawab untuk menyehatkan keluarga, untuk menyehatkan lingkungan, untuk menyehatkan Bool nyaman, damai melakukan aktivitas adalah tanggung jawab bersama. Mari setiap diri kita menjadi contoh ketaatan melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kita bisa menjaga diri, menjaga keluarga dan lingkungan untuk nyaman melakukan usaha dan aktivitas. Terima kasih. Oke, baik. So, terakhir terima kasih juga buat dokter sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Tidak lupa juga sama Bapak Pur di belakang sana, terima kasih sudah turut berpartisipasi untuk momen hari ini, dan teman-teman semua juga yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau punya hal yang ingin didiskusikan, silakan ada tersedia kolom komentar. Nanti juga kita cantumkan di kolom deskripsi untuk siapa tahu kalian ingin bertanya langsung sama Pak Dokter. Ada link Facebooknya juga akan kita taruh di kolom deskripsi. Silakan berdiskusi di kolom komentar, dan kalau punya saran juga untuk selanjutnya atau mendengar isu-isu apa terutama di Bool ini ya, kita sangat terbuka untuk menghadirkan bintang tamu terkait ataupun saran bintang tamu lainnya. Silakan komentar atau kirim di Instagramnya Kart Media. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di konten-konten menarik selanjutnya. Assalamualaikum.